Kemarin kita udah rakit yang namanya Gundam Strike Freedom yang ini, dan sekarang kita rakit bootlegnya. Saya nggak tahu ini merek apa, tapi kalau penjualnya bilang ini sih merek Hongli ya. Di sini buat ngerakit bootleg katanya kan perlu ekstra proteksi ya. Jadi di sini saya udah pakai apa sih istilahnya ya? Katanya biar nggak nyari pas waktu ngerakit. Bahas dulu kotaknya. Jadi depan ada mainannya nanti bakal kayak gimana jadinya. Nggak terlalu ada yang signifikan ya informasinya. Tapi di sini tuh dibilangnya ada front view, back view, ada action kayak gimana. Cuma hal-hal umum aja. Di sini juga bilangnya ada gratis standbase ya. Kita lihat dalemannya. Dan ini ada satu bundel plastik. Ada 10 runner ditambah ada leaflet petunjuk. Oke, untuk leaflet petunjuknya lumayan jelas ya kalau saya bilang mah. Dari gambarnya masih bisa kebayang bakal gimana dirakitnya. Terus di sini ada beberapa informasi buat yang pecinta Gundam sih penting ya gitu. Tapi buat ngerakit ya ini infonya nggak terlalu penting yang di belakang gitu. Apakah ada stiker? Ada tadi ya. Nih, tetap ada stiker untuk yang si bootleg ini. Oke, mari kita rakit. Jadi di sini nggak kayak SDEX yang kayak kita rakit sebelumnya. Jadi ini pakai tools. Terus di sini ada petunjuk bagaimana cara merakitnya. Jadi pertama temukan runner yang diacu oleh nomor tertentu gitu. Jadi contohnya di sini B2. Terus nanti tinggal dipotong kayak gini. Ya, kayak pertama ini kita diminta untuk membuat headnya dulu. Pastikan untuk merekatkan stiker sebelum dirakit. Jadi stiker nomor 5 sama stiker nomor 6 rekatin ke B22. Oke, kita coba lakukan. Kayak pertama, ini komponen B222 ya. Yang ada di sini kita lepasin dulu dari runnernya. Terus di sini ada noob mark, itu tinggal dibersihin aja. Kalau bisa pakai ampas, pakai ampas. Si B22 ini dipasangin sama 5 sama 6. 5 itu untuk yang sebelah kiri, yang 6 itu untuk yang di sebelah kanan. Ini ya, untuk yang sebelah kiri kayak gini jadinya. Tangan saya kan tremor. Nih, seharusnya bisa lebih rapi, tapi ya sudahlah gitu. Terus yang kanan. Ini kan tadi di sini ya, yang ini dipasin kayak gini, diikutin ke atas. Nah, terus baru yang di sini tuh ditekuk gitu, ditekuk. Ini bagian yang bawah agak direkatin ke atas biar dia agak nutup. Kayak gini. Kayak gini jadinya. Ya, kayak gini jadinya untuk pemasangan stiker. Nih, ini nggak terlalu rapi sih sebenarnya, tapi ini udah semaksimalnya yang saya bisa, jadi ya sudahlah ya. Berikutnya, kita perlu komponen A20, PCL, sama A13. Terus nanti si A13-nya dikasih stiker nomor 1. Pertama, pasang stiker nomor 1. Ya, ini Aduh. Oke, ini komponen A13. Kita cut dulu. Oke, ini komponennya ya untuk A13 dan kita pasangin sama stiker satu-satu. Si stiker berikutnya kita perlu si A20 yang dihubungkan sama PCL. Nah, bagian PC itu yang ini ya, yang sendi. Huruf L itu yang ini. Biasanya sih bisa di cut tanpa nipper. Kalau di buku petunjuk bilangnya perhatikan arah. Itu si PCL-nya. Bikinnya yang kayak ini nih, yang ada lubangnya itu menghadap ke bawah. Jadi disimpan kayak gini. Tah, gitu. Terus dihubungin sama si wajahnya. Kan ada lubangnya ya yang bisa dimasukin. Nah, tinggal dihubungin. Buat bootleg ini biasanya nggak presisi. Ini masih ada gapnya dikit ya. Jadi ini saya coba pakai palu karet sarua. Ini walau udah dipukul pakai palu tetap masih ada gapnya. Biasanya sih pakai hair dryer gitu, tapi hoream ya udahlah ya. Oke, kita hubungkan antara yang ini yang udah digabung ke si A21. Oke, ini coba kita pakai paluin lagi. Atulah rusak, euy. Nah, biar lantainya nggak rusak kayak tadi, jadi di sini saya pakai nih alas ya.
Kalau yang di sini nggak ada gapnya ya, tapi kalau yang di sini tuh masih ada gitu. Tadi juga udah dipukul palu nggak bisa, jadi ya udah. Aksen helmnya kita hubungkan dengan si helm dan itu pakai komponen A12 yang ada. Oke, ini untuk aksen helmnya dimasukin ke komponen A12. Nah, terus dihubungkan ke si helmnya. Kayak dihubungin gini ya. Ini lumayan perjuangan ya. Tadi mulainya tuh sebelum asar. Ini udah jam setengah 5. Oke, ini berikutnya buat kaki yang kanan dulu ya. Jadi untuk yang kanan di sini kita punya yang namanya komponen A10, B15 sama PCB. Itu dihubungkan nanti sama komponen ini B21 sama B5. Di sini saya udah nyiapin semuanya. Pertama yang dihubungkan adalah si sepatunya yaitu A10 sama B15. Kalau ini enak ya, nggak terlalu sulit. PCB bentukannya kayak gini. Ini PCB bentukannya kayak gini, masukin ke sepatu. Kan yang ada garis ini jadinya kayak gini. Tuh, kalau udah, berikutnya kita hubungkan sama B21. Nah, posisinya kayak gini. Yang di depan itu yang gede dan itu menghadap ke arah sepatu depan. Lumayan snippy ya sepatunya jadi kayak gini. Sepatunya yang udah jadi kita hubungkan sama B5, kita bikin kayak gini. Nah, sip. Ini adalah kaki kanan. Nah, buat yang bertanya-tanya, bedanya kaki kanan sama kaki kiri apa? Nah, pas waktu di sebelah kanannya dari si kaki kanan itu bagiannya tuh kayak solid gitu. Jadi full ya, kayak full plastiknya. Beda kalau yang di sebelah kiri dari si kaki kanan ini. Ini kan ada hollow-nya gitu. Oh, jadi ini tuh yang tidak ditampakkan, ini yang ditampakkan. Nah, bedanya kayak gitu ya, kaki kiri sama kaki kanan. Jadi ini kaki kanan gitu. Selanjutnya kita bikin kaki kirinya. Ya, untuk kaki kirinya di sini sebenarnya mirip sama kaki kanan. Cuma bedanya ini komponen B6 ya, yang dipakai B6, B20, terus A11 sama B15. Kalau PCB-nya sama. Ini A11 hubungkan sama B15. Setelahnya kita hubungkan sama PCB. Kalau udah, kita masukkan yang namanya si B20. Yang ini bagian depannya kan lebar, bagian belakangnya tuh sempit. Jadi di sini kita taruh posisinya kayak gini. Hup. Nah, kalau udah, tambahkan yang namanya si komponen B6. Nah, karena ini untuk kaki kiri, pastikan yang ada yang hollow itu ada di bagian sebelah kanan. Dan ini bagian yang runcingnya menghadap ke atas. Nah, kayak gini. Jadi kaki kiri udah jadi. Selanjutnya kita bikin body. Nah, kalau body itu ada banyak ya komponennya. Tapi kita mulai dari sini dulu nih. Kita perlu A14, ECD, A7, sama A15 yang nanti bakal dihubungin sama komponen yang lain. Tuh, kita mulai dari sini dulu ya. Udah nyediain. Nah, ini bentuk dari A15 hubungkan sama A7. Nah, ini bentuk dari komponen A7 kayak gini. Ini posisinya kayak gini ya. Kalau sudah, kita hubungkan sama PCD. Ini ada yang ngelangin, jadi di trim dulu. Kayaknya udah ya. Ini komponen yang udah sih. A7 tadi dihubungkan sama PCD. Nah, sudah jadinya kayak gini. Kalau udah, berikutnya kita hubungkan sama A14. Kayak gini. Ini kan ada yang bagian kayak lubangnya ya. Ini hubungkan ke sini nih. Tuh. Kalau ada yang ngehalangin, di trim aja. Tuh. Nih, yang ini penghubungnya udah nyatu. Diamplas dikit nih kalau mau. Tapi kalau yang ini saya males ngamplas, jadi ya udahlah ya. Kayak bagian bodinya udah jadi yang part 1. Nah, buat berikutnya di sini kita perlu yang namanya komponen A29, PCN sama PCC ada 2 ya. Jadi PCN ada 2, PCC ada 2. Nanti kita hubungkan antara A29 dengan PC dan setelahnya kita hubungkan ke A28 dan tidak lupa pula ada stikernya. Nah, tapi di sini ini kan bagian pinggang ya. Saya di sini karena pakai komponen PC banyak, lebih enak pakai jari. Jadi di sini saya lepas ya si balon jarinya tadi. Oke, di sini saya udah sedia beberapa komponennya termasuk stiker. Jadi tinggal dipasang.
bagian lubangnya katanya menghadap ke samping, kayak gini ya berarti ini. Terus PCC juga sama, tapi bagian lubangnya menghadap ke bawah. Oke, ini komponen A29 yang dihubungkan sama PCN sama PCC. Nah, kalau PCN itu kan ada bagian yang ini ya, ini bagian, ada yang bagian bulat, ada bagian petak. Nah, yang bagian petaknya itu menghadap keluar. Yang ini bagian yang petak, yang bagian bulatnya menghadap dalam. Untuk yang PCC, ini bagian yang petaknya menghadap ke bawah. Oke, setelahnya kita hubungkan sama komponen A28. Nah, ini udah beres kayak gini. Tuh, jadi yang ini kita tempelin sama stiker nomor 2. Oke, ini stikernya kita pasang ke bagian sini. Yang ini ya. Ini saya coba pakai pinset. Semoga bisa nggak terlalu tremor tangannya saya. Waduh, nggak ketutup ya bagian yang putihnya. Oke, lagi-lagi ini udah semaksimalnya semampu saya ya. Seharusnya ini tuh bagian yang putihnya nggak kelihatan gitu. Ya, sudahlah ya. Oke, ini udah semaksimalnya, tapi intinya sih pasangnya di situ. Kalau dari petunjuknya ini chasnya dihubungkan sama A9, terus nanti baru digabung sama komponen yang tadi kita rakit sebelumnya. Chas itu yang ini. Oke, ini bagian yang chas kita hubungkan sama bagian yang A9. Nah, A9 itu ini bagian yang depannya, ini bagian yang belakangnya. Nah, bagian yang belakang itu yang lurus. Jadi di sini kita akan sambungkan. Ini bagian yang depan. Ini bagian yang depan ya. Tuh, kayak gini. Ini seharusnya snappy, cuma ya sama-sama tahu ya ini nggak presisi, jadi dipaksa aja sampai masuk. Nah, sip. Kayak gini ya jadinya. Ini udah sampai masuk banget nih. Berikutnya kita pasangin sama waist-nya. Tuh, jadi yang tadi kita tempelin stiker itu adalah hadap depan. Ini tinggal kita masukin aja kayak gini. Tuh, udah jadi ya. Di tahap ini kita udah punya kepala, badan, dan juga kaki. Ini semuanya bisa dihubungkan ya sama komponennya ya. Ada left rocket gun, ada right rocket gun. Ini nanti kita bakal bikin, tapi kita hubungkan dulu si kepala, badan, sama kaki. Nah, ini kaki kiri kita hubungkan ke bagian kiri badan. Yang kaki kanan kita hubungkan ke bagian kanannya badan. Bagian kanan badan berarti bagian kiri saya ya. Sip. Nah, gitu ya kepasang. Ya, di sini udah ada lubangnya, tinggal dihubungkan. Gundamnya udah mulai kelihatan bentuknya. Ya. Tinggal ditambahin untuk roket yang di sebelah kiri sama roket yang di sebelah kanan. Ini A27, A18, A25, terus ini A19, A24 sama A26. A25 sama A18-nya tinggal kita gabungin aja. Nah, kayak gini. Ya, nanti pas waktu nyatu, nah bisa kenyatu gitu. Untuk A27 sama A25 dihubungkan, ini kan ada dua tonjolan ya, si A27 ada atas sama bawah. Kita bikin yang di bawahnya. Kita hubungin ke yang bawahnya. Ya, tinggal dihubungkan ke sini. Nah, udah ya. Kayak sudah kehubung kayak gini, kayak gitu. Selanjutnya yang kiri juga sama. Ini tinggal dihubungkan aja. Ini kalau bisa pakai palu deh. Soalnya tadi saya juga pakai palu yang ini. Kalau udah tinggal dihubungkan sama si. Nah, sudah jadi di sini tuh ada Gundamnya. Tinggal besok bisa kita lanjut bikin tangan, yang sekarang dicukupkan di. Ini ceritanya hari berikutnya dari terakhir kita ngerakit, dan ini tanggal 21 September udah, yang artinya udah 2 minggu lebih berlalu. Oke, dan yang sekarang kita bakal masuk ke langkah berikutnya. Dan ini hasilnya. Ini bagus ya. Kalau buat saya ini sih bagus. Keren sih, keren. Asli keren, saya suka. Dan kalau mau dibandingin, yang ini yang ori Bandai, ini yang KW-nya. Suka yang mana? Saya sih suka dua-duanya ya. Yang Bandai sih lebih bagus. Yang ini 50.000, yang ini 100 ribuan. Oke, gitu aja untuk pasang Bandai yang KW yang sekarang. Pasangnya agak ribet, jadi nggak semuanya ke record. Punten banget. Oke, makasih ya. Thank you. Bye-bye.